Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban innaka arhamur rahimin. Apa kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga Allah selalu anugerahkan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu yang bermanfaat, ya. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Apakah ilmu yang bermanfaat itu diukur dengan banyaknya santri, atau dia sering diundang ke berbagai daerah untuk ceramah, kemudian juga dia itu senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat luas, ya, dan dari situ dia memiliki popularitas yang luar biasa. Apakah yang demikian itu yang dinamakan ilmunya manfaat? Ternyata kalau dilihat dari apa yang akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali ini, hal itu bukanlah yang menjadi ukuran untuk kita memastikan bahwa ilmu seseorang itu bermanfaat atau tidak. Nah, lalu apa ukurannya? Nah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menjelaskan seperti ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmun nafi'u, dan bermula ilmu yang bermanfaat itu hakikatnya menurut Imam Al-Ghazali adalah huwa, yaitu ma adalah perkara yazidu yang bisa menambahkan itu ilmu fi khaufika di dalam rasa takutmu minallahi ta'ala terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri yang pertama, ya, yang menjadi indikator ilmu seorang itu dikategorikan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu orang tersebut, ya, atau ilmu kita bisa menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan membuat kita jadi bangga gitu, membuat kita jadi ingin popularitas, ingin dihormati dan sebagainya, enggak gitu, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan, yakni innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yakni hanyalah para ulama. Nah, itu. Jadi orang yang ilmunya bisa semakin menambah takut kepada Allah, ya. Nah, berarti ilmunya terkategori sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, itu. Nah, takutnya bagaimana? Ya, takut akan murkanya Allah, ya. Takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya di saat maksiat sehingga wafatnya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu. Jadi jangan sampai ilmu terus bertambah tapi kita malah semakin berani kepada Allah, berani bermaksiat,
berani melanggar syariat. Naudzubillah min zalik. Itu berarti ilmunya nggak manfaat itu. Ya. Jadi bagaimana agar ilmu yang kita miliki itu semakin menambah rasa takut kita kepada Allah. Ingin melakukan penyelewengan atau melakukan kemaksiatan gitu ya, baik dosa besar ya ataupun dosa kecil. Jadi merasa malu karena selalu ditatap, diawasi, diperhatikan gerak-gerik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Jadi kita ini senantiasa mawas diri. Ada waskat, pengawasan melekat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu seakan-akan ada kamera ilahi ya, selalu siap memotret setiap gerak-gerik langkah kita. Sehingga kita tidak berani ya melakukan penyelewengan atau kemaksiatan ya, sesedikit apapun ya. Ya kalaupun umpamanya melakukan kemaksiatan karena khilaf ya, segera bertaubat, sholat taubat, baca istighfar dan memperbaiki diri. Nah itu poin yang pertama ya, yaitu mampu menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Itu ciri yang pertama dari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Jadi menambahkan ketajaman penglihatan mata batin kita ya akan uyubi nafsika gitu. Aib-aib, cacat atau celah yang ada pada diri kita. Nah, itu ya. Maka kita ini jangan sampai punya ilmu itu gunanya untuk apa? Untuk mencari-cari kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, ya. Itu jangan. Ya. Jadi harus lebih menggiring kita agar mawas diri. Kita ini udah benar belum, ya. Jadi jangan dikit-dikit merhatiin orang, ya. Dikit-dikit mengkritik orang, ya. Seakan-akan dirinya udah paling benar gitu ya. Ya, jadi kita harus kalau kata pepatah mah, sebelum kamu mencubit orang lain, cubitlah dirimu sendiri gitu. Itu pepatah begitu. Jadi kalau kita mencubit diri sendiri, waduh sakit gitu ya. Sama ketika kita mencubit orang lain, orang juga akan merasakan kesakitan. Nah, gitu ya. Jadi ini harus Harus kita perhatikan ya. Jadi bagaimana agar ilmu yang kita miliki ini bisa semakin kita ini lebih memahami kekurangan yang ada dalam diri kita ya. Gitu. Ya kalau kelebihannya harus lebih ditingkatkan ya. Nah, dan kekurangannya harus segera diperbaiki. Nah, itu ya. Itu ciri orang yang ilmunya bermanfaat. Jadi tidak sibuk mencari aib orang lain, tapi sibuk untuk membenahi aib yang ada pada dirinya sendiri. Nah, begitu. Yang ketiga adalah wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Nah, ciri yang ketiga adalah menambahkan ma'rifatmu bi ibadati rabbika terhadap ibadah kepada Tuhanmu. Nah, bagaimana ilmu yang kita miliki ini bisa meningkatkan makrifat kita kepada Allah di saat kita beribadah. Nah, kalau sudah bisa begitu, berarti ilmu kita terkategori ilmu yang bermanfaat gitu ya. Nah, contoh aja umpamanya ketika kita takbir ya. Nah, di saat kita takbiratul ihram, Allahu akbar ya. Nah, atau kita ketika ruku ya, kemudian sujud, lalu
bangun, ya, duduk di antara dua sujud, ya. Nah, kemudian apa? Tahiyat. Itu kan yang diucapkan adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Nah, umpamanya kita bisa memakrifati Allahu Akbar ini, wah ini udah hebat. Ya. Nah, jadi itu bisa menambahkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita nanti makin mantap, ya. Nah, jadi ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Nah, kita ingat, ya, bahwa yang paling besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lainnya semuanya tidak ada artinya apa-apa. Ya, semuanya kecil. Ya, diri kita, harta kita, jabatan kita, keluarga kita, apapun semuanya kecil. Ya. Nah, bahkan tidak ada sebutir debu pun nilai diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, cobalah seandainya kita, ya, bandingkan orang yang umpamanya naik Apollo, ya. Nah, dari bumi pergi menuju bulan, ya. Nah, di bulan, nah, umpamanya orang melihat bumi itu kan dari bulan. Kira-kira nih, umpamanya kita berada di Mekarsari nih, umpamanya sekarang nih, ya. Berada di Mekarsari nih, Pondok Pesantren Sabir Rahim. Nah, kira-kira dari bulan, ya, itu Mekarsari ada nggak tuh? Kagak bakalan kelihatan, ya. Apalagi diri kita. Tuh. Jadi sangat kecil sekali. Ya. Boro-boro Mekarsari. Sekarang Bogor aja atau Jawa Barat aja itu kagak kelihatan. Ya. Dari apa? Dari bulan tuh. Padahal dekat banget jaraknya gitu loh. Ya. Jadi sangat-sangat kecil kita itu. Ya. Nah, nggak ada sedebunya deh. Ya. Kalau Mekarsari aja nggak kelihatan, lah kita kan lebih kecil dari wilayah desa Mekarsari. Ya kita lebih kecil lagi lah. Ya. Lebih kecil dari debu. Ya. Nah, itu baru dilihat dari bulan. Bagaimana kalau dilihat dari galaksi Bima Sakti, ya, atau dari galaksi yang lain? Udah makin gak kelihatan sama sekali, ya. Sedangkan, ya menurut penelitian para antariksawan, ya, jadi ada miliaran galaksi di ruang angkasa ini, ya. Jadi galaksi Bima Sakti itu hanya seperti sekelereng lah gitu, ya. Nah, satu buah gundu atau kelereng di tengah lapangan bola yang begitu luas. Itu galaksi Bima Sakti. Nah, dan bumi adalah bagian terkecil dari galaksi Bima Sakti. Coba, udah kecil makin kecil lagi tuh bumi tuh, apalagi kita. Ya. Udah super kecil kita itu, ya. Makanya nggak ada kepantasan sama sekali buat kita untuk sombong, ya. Gitu. Sehingga apa? Pantas ada seorang waliullah ketika mau sholat, dia takbir, Allahu Akbar, pingsan dia. Karena apa? Ya karena sangat memakrifati, menghayati tentang makna Allahu Akbar. Gitu. Jadi dirinya itu nggak ada apa-apanya, kecil, nggak ada artinya apa-apa bagi Allah, ya. Gitu. Jadi apa yang harus disombongkan? Jadi orang mengucapkan takbir itu bukan untuk gagah-gagahan, ya, sembari bawa pentungan, bawa senjata, gitu kan, atau ngobrak-ngabrik warung orang lain, ngobrak-ngabrik tempat maksiat apa segala macam gitu, ya, merasa paling suci, merasa paling benar gitu. Bukan itu tempatnya takbir, itu bukan di situ, ya. Tapi
kita ini bagaimana meletakkan Allahu Akbar itu pada tempatnya, pada proporsinya. Ya. Nah, itu. Jadi buat apa? Buat semakin kita ini tawadhu, ya. Semakin rendah hati di hadapan manusia, di hadapan Allah rendah diri karena kita ini enggak ada apa-apanya. Ya. Begitu. Sehingga apa? Kita semakin tadi apa? Makrifat kepada Allah di dalam ibadah. Ya. Nah, kalau kita udah bisa begitu, berarti ilmu kita udah terkategori ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, itu. Kemudian ciri yang keempat adalah wa yuqallilu min ragbatika fid dunya. Ciri yang keempat adalah mempersedikit resepnya kita di dalam hal keduniaan. Ya. Nah, itu. Wa yazidu fi ragbatika fil akhirah. Ya, sekaligus yang kelima adalah menambah resepnya kita terhadap akhirat. Nah, itu ciri ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, jadi bagaimana ilmu yang kita miliki ini, ya, bisa mempersedikit kecintaan kita kepada dunia. Bukan artinya kita ini harus melupakan dunia, tidak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi janganlah lupakan bagianmu daripada dunia. Karena kita tinggal di dunia, kita butuh makan, butuh pakaian, butuh kendaraan, butuh tempat, ya, untuk berlindung, ya, dan sebagainya. Ya harus apa? Harus didapat dengan uang. Nah, itu dengan cara kita berusaha, ya. Nah, itu. Jadi kita harus mencari uang, ya. Nah, dengan apa ya? Dengan ilmu kita, dengan jasa yang kita tawarkan dan hal-hal yang lain gitu, ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama hidup di dunia, gitu ya. Nah, itu. Jadi kita tidak boleh melupakan bagian dunia kita. Cari dunia gitu ya. Seakan-akan kita ini akan hidup selama-lamanya, ya. I'mal lidunyaka kannaka ta'ishu abada. Ya. Jadi carilah dunia seakan-akan kita ini akan hidup selamanya gitu kan. Nah, itu. Tapi apa? Wa'mal li akhiratika kannaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk akhiratmu seolah engkau itu akan mati besok. Nah, begitu. Jadi harus apa itu? Harus dicari dua-duanya gitu. Ya. Nah, apalagi kita ini manusia yang diproyeksikan untuk hidup di akhirat. Jadi, makanya kita jangan dianggap bahwa dunia ini akan abadi gitu ya. Jadi kita ini hanya sebentar saja hidup di dunia. Nah, itu. Ya, jadi yang ciri yang keempat dan kelima itu, ya, nah itu bagaimana supaya kita ini tidak cinta dunia, ya, nah itu, dan kita cintanya yaitu kepada akhirat. Nah, makna tidak boleh cinta dunia itu artinya dunia itu tidak boleh dimasukkan ke dalam hati, ya. Nah, dunia hanya boleh di tangan, ya. Dunia hanya boleh di kantong, di dompet, ya, di laci, di brankas, atau di garasi, ya. Begitu. Jadi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati, ya. Contohlah, umpamanya kita punya duit, ya. Umpamanya berapa? Miliaran, triliunan. Ya, tidak dilarang oleh agama, ya. Tapi jangan dimasukkan ke dalam hati, ya. Ya, dia boleh masuk ke dalam kantong, ya, atau juga dompet, atau lemari, laci, ya. Nah, atau brankas gitu kan. Jangan dimasukkan dalam hati. Kalau masukkan dalam hati, ya, saat ada orang minta sedekah berat untuk dikeluarkan. Oh, ini hasil keringat saya kok, ya. Ngapain harus
saya bagi-bagi ya. Nah, ini berat tuh, pelit ya. Nah, bakhil. Nah, itulah. Itu orang yang apa? Memasukkan uangnya ke dalam hati. Kalau wanita umpamanya dia pakai perhiasan gitu kan. Ya di leher ya, di telinga gitu, di tangan gitu ya. Kemudian di kaki ya. Belum lagi yang batangan gitu kan. Nah, boleh aja itu gitu ya, tapi hanya dipakai di luar gitu, jangan di dalam hati gitu ya. Kalau udah perhiasannya ditaruh di dalam hati ya, nanti kalau udah setahun ya, nah harus dikeluarkan itu zakatnya ya, 2,5%. Berat tuh, itu berarti apa? Perhiasannya dimasukkan ke dalam hati namanya. Nah itu, jadi jangan sampai apa, dunia itu dimasukkan ke dalam hati. Di situ maksudnya, tidak boleh cinta dunia gitu ya. Mobil ya cukup di garasi aja, jangan dimasukkan ke dalam hati gitu. Nggak bisa tidur atuh ya. Mau apa dimasukkan ke dalam hati, aduh takut ada yang nyolong gitu kan. Wah, takut tergores, takut kenapa gitu kan. Nah itu, jadi ketika mobilnya tergores, hatinya ikut tergores juga tuh. Itu berarti mobilnya dimasukkan ke dalam hati ya. Ketika mobilnya penyok gitu ya, ada yang nabrak gitu, atau dia menabrak sendiri umpamanya gitu kan, wah hatinya ikut penyok juga ya. Itu berarti apa? Mobilnya dimasukkan ke dalam hati. Udah biarin, masalah penyok mah kaleng lah, tinggal masukin ke ini kan ya, tukang ketok magic apa, nanti udah beres gitu kan, bisa ini lagi, normal lagi gitu ya. Nah itu, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu jadi maksudnya itu, sedikitkan rasa cinta kita ya terhadap dunia ya. Nah itu, jadi boleh kita punya apa saja gitu ya, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Maka Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina ya. Ya Allah, jadikanlah dunia itu ada dalam genggamanku, jangan jadikan dunia itu ada dalam hatiku. Nah begitu ya, itu satu doa yang sangat luar biasa itu maknanya ya. Nah itu, jadi mengajarkan kita tidak cinta dunia. Nah sebaliknya, jadi kita lebih porsinya lebih besar mencintai akhirat ya. Nah itu, ingat mati, kita nanti bakal mati ya, harus dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita perbuat. Nah itu artinya apa? Artinya ya kita sehingga harus berhati-hati ya di dalam bersikap, bertingkah laku, bertutur kata ya, karena nanti akan ada efeknya nanti di akhirat. Sekarang mungkin belum dibales ya. Nah, tapi di akhirat tidak akan bisa ada yang mengelak semuanya ya. Nah, itu. Jadi ya, kalau orang ingat ya akan kehidupan akhirat ya, nah dia akan benar-benar menjadi orang yang berenergi positif ya. Dia punya tanah ya. Nah, dia bagi tuh, buat tanahnya lega ya, dibagi buat bikin pesantren, bikin masjid, bikin rumah tahfidz tuh. Kenapa? Buat bekal saya nanti di akhirat tuh ya. Jadi tanahnya nggak dikuasain sendiri ya, kan nggak dibawa mati ya. Nah begitu ya. Nah dia punya apa? Punya duit gitu kan. Terus apa? Bantuin tuh ya, sedekah kepada orang yang membutuhkan, karena diingat sedekah itu akan menjadi apa? Payung nanti di akhirat. Jadi yastadilu fi dhilli shadaqatihi. Jadi orang yang bersedekah akan berlindung di bawah payung sedekahnya. Tuh, jadi apa? Dia banyakin sedekah tuh selama di dunia. Kenapa? Nanti akan jadi payung dia ntar di akhirat. Kalau sedekahnya banyak, payungnya besar, bisa melindungi keluarganya gitu kan, bukan dirinya saja gitu ya. Nah kalau sedekahnya sedikit
ya paling kayak payung topeng monyet ya. Dia nggak bisa buat apa, menaungi diri sendiri gitu, sehingga nggak mau ya payungnya kecil. Wah, makanya sedekah sebanyak mungkin gitu kan, supaya apa, payung di padang mahsyarnya nanti akan besar ya. Nah itu jadi akan menimbulkan energi yang positif ya. Nah terus kalau dia apa ya, katakan beli tanah, nah nggak mungkin dia itu apa akan nyabat sejengkal tanah milik orang lain. Kenapa? Wah, nanti bakal dikalungin nanti 7 lapis bumi ya pada tengkuknya ya. Masya Allah, tawakallahu bisab'i arodina gitu kan. Tuh, jadi siapa yang mengambil 1 jengkal aja dari tanah milik orang lain, maka akan dikalungkan ya 7 lapis bumi itu ya pada apa? Pada tengkuknya, pada lehernya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga apa? Nggak berani dia ya nyabat-nyabat milik orang lain gitu kan. Ya, jadi silakan tanah saya ya istilahnya ya terpakai gitu, tapi jangan sampai punya make atau ngambil punya orang lain gitu. Tuh. Jadi akhirnya apa? Ya, dampaknya selalu positif gitu, memberikan hal-hal yang selalu bermanfaat buat orang lain. Nah, itu jadi bukan berarti kita ingat mati itu apa? Jadi lemas ya, enggak bersemangat ya di dalam berjuang, enggak. Jadi supaya kita ini apa? Timbul hal-hal yang sifatnya apa? Ya lebih manfaat, lebih maslahat ya. Nah, itu. Nah, dia punya apa? Punya dikasih apa? Jabatan gitu kan, menjadi imam. Nah, dia berusaha menjadi imam yang adil. Karena apa? Nanti dia akan apa namanya? Mendapat naungan dari arasy Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar ya. Nah, itu karena di antara 7 orang yang akan dinaungi oleh arasy Allah di hari kiamat adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah, begitu. Jadi ketika dikasih jabatan, wah, dia benar-benar amanah, benar-benar adil gitu ya. Dan juga ya peduli kepada rakyatnya, lebih mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya sendiri. Itu begitu, jadi akan menimbulkan hal-hal yang positif ya. Nah, itu. Jadi bukan nanti malah menjurus ke negatif, itu namanya salah memaknai ya. Jadi harus kepada hal-hal yang lebih positif ya, lebih konstruktif. Nah, yang keenam adalah wayabtahu basirataka biafati a'malika. Mampu membuka mata batinmu ya terhadap cacat-cacat amalmu ya. Nah, wayabtahu basirataka biafati a'malika ya, mampu membuka mata batin kita ini ya untuk melihat celah-celah pada amal-amal kita ya, hatta tahtariza minha, sehingga kita menjaga daripada apa ya celah atau hama-hama amal kita itu ya, kita bersihkan hama-hama amal itu ya. Nah, itu apa saja hama amal itu ya, seperti riya ya, ingin dilihat orang, ingin pamrih gitu kan. Nah, ingin pujian dari sami'a ya, jadi ingin didengar apa yang dia amalkan ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan itu harus diketahui oleh orang, harus didengar sama orang. Itu namanya sum'ah ya. Tuh, jadi harus selalu didengar. Orang tuh harus tahu dia sudah berbuat ini, berbuat itu gitu kan. Nah, itu namanya sum'ah. Ini juga apa? Penyakit hati ya. Nah, itu, dan akan menjadi hama amal yang bahkan akan menghancurkan amal itu sendiri ya. Terus apalagi ujub, bangga diri ya. Nah, gitu. Wah, kalau bukan karena saya ini masjid tidak akan berdiri ya. Kalau bukan karena saya itu peringatan maulid tidak akan sukses. Kalau bukan karena saya itu pesantren gak bakalan maju. Tuh, jadi ngebangga-banggain apa? Jasa-jasa sendiri ya. Ngebangga-banggain amal sendiri. Itu bisa menghancurkan ya. Jadi dinamit buat amal kita.
ini hancur, buar gitu ya. Hancur berkeping-keping gitu ya. Tuh. Jadi itu namanya afat amal ya. Jadi hama-hamanya amal yang akan menggerogoti, yang akan menghancurkan, jadi dinamit gitu kan. Hancur lebur dan nggak ada nilainya di sisi Allah ya. Nah, begitu juga apa? Hasud, iri dengki ya. Itu kan akan menggerogoti kebaikan-kebaikan kita tuh ya. Sehingga habis ya, kebaikan-kebaikan itu akan habis dimakan oleh hasud ya, iri dengki tuh. Jadi itu harus apa? Harus betul-betul dipahami gitu kan. Nah, sehingga apa? Hatta tahtari zaminha, sehingga engkau menjaga dari afat ya, hama-hama itu ya, atau bahaya-bahaya dari amal-amal kamu. Nah, itu. Wa yutli'aka ala maqayidi syaitani wa gururihi. Nah, wa kaifiyati talbisihi ala ulama'is su. Nah, ini. Jadi bagian terakhir dari ilmu yang manfaat itu, cirinya adalah bisa memperlihatkan kepada kita ya akan tipu daya setan ya. Nah, wa gururihi, dan ya gangguan-gangguan ya. Nah, dan bujuk rayunya. Nah, sehingga apa? Kita ini waspada gitu ya. Dengan ilmu yang kita miliki harusnya kita tahu nih. Nah, ini setan nih udah mulai mau menggelincirkan kita untuk apa? Untuk sombong umpamanya ya. Ini pasti setan nih gitu kan, mengganggu kita nih ya. Atau umpamanya ada kesempatan untuk maksiat. Wah, setan biasa tuh ya, kasih bujuk rayu gitu kan. Udah tinggal itu aja wudu ya, nanti dosa kecilnya terrontok sendiri. Nah, itu kadang-kadang begitu ya, sama dosa kecil. Alah, dosa kecil ini udah sikat aja gitu kan ya, wudu ntar juga hilang, dengan wudu rontok itu dosa-dosa kecil. Nah, itu kita udah tahu nih, wah pasti yang ngomong gini setan ini ya. Saya disuruh untuk numpuk-numpuk dosa kecil, akhirnya saya jadi orang fasik dah. Tuh, jadi cepat sadar gitu ya akan tipu daya setan gitu ya. Nah, terus umpamanya apa nih ya? Wah, ini mumpung nggak ada siapa-siapa nih gitu kan. Nah, gitu ya. Wah, saya bebas dong umpamanya nonton apa aja nih umpamanya gitu kan. Wah, mumpung nggak ada siapa-siapa kata setan. Nah, kita tahu nih. Wah, ini gawat nih mah. Ya, kalau ngikutin apa kata setan nih, saya bisa cilaka gitu ya. Tuh, jadi ada apa nih? Ada rem gitu loh ya. Sehingga di mana setan memasang jerat-jeratnya, dia sudah tahu gitu loh. Wah, ini udah pasti nih. Di sini apa? Ya, adalah hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu, udah pasti apa? Ya disukai oleh setan gitu ya. Nah, itu. Maka disitulah kita harus menjauhinya gitu ya. Tapi hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu pasti dibenci juga oleh setan. Nah, di situ harus kita lakukan. Nah, begitu. Itu berarti apa? Kalau orang sudah demikian, maka ciri orang itu sudah memiliki ilmu yang bermanfaat. Sekalipun umpamanya ya santrinya cuma keluarganya sendiri ya, atau santrinya cuma beberapa orang gitu kan ya, yang ngaji ke rumahnya. Ya, itu insya Allah ilmu orang itu termasuk ilmu yang bermanfaat kalau memiliki indikator-indikator ya, atau ciri-ciri ilmu yang bermanfaat tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.